Kita aja nggak mau dikecewain, masa kita bikin kecewa orang? Betul. Kalau kita nggak mau dikecewain, jangan bikin kecewa orang. Betul. Kalau kita nggak mau dimarahin, jangan suka-suka marahin orang. Yes. Kalau pengen kita dikasih ramah, ya kasih ramah orang gitu loh ya. Oh, itu syaratnya kuncinya. Kalau kamu tidak ingin ditipu orang, ya jangan tipu orang. Sederhana. Itu kan kembali hukum ke timbal balik ya. Hukum karma ya. Di dunia itu hanya ada satu hukum, Dinda. Hukum timbal balik. Timbal balik. Kita ngelakuin apa, kita pasti akan dapatnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Hasan, Mbak Anis. Ini sudah berkenan menghadiri undangan kami di podcast Ngonsen Deka, ngobrol santai bareng Dinda Kirana. Dan rasa penasaran kami semoga bisa terjawab di sini karena akhir-akhir ini, di minggu-minggu terakhir ini, ada sosok Mas Hasan dan juga Mbak Anis, keluarga kecil yang bahagia ini sedang lagi viral-viralnya di media sosial, terutama di TikTok ya ini ya. Dan alhamdulillah kami bisa bertemu langsung dengan Mas Hasan dan juga Mbak Anis di sini terkait keviralan itu. Ada sosok yang menjuluki atau dijuluki oleh masyarakat atau penggemar media sosial ini Sultan Duriannya Jepara yang lagi viral. Ini keren banget loh, saya jadi wah ini perlu kami undang nih, alhamdulillah berkenan gitu. Dan di sini ternyata yang disepil selalu durian-durian yang menjadi penggemarnya para pecinta durian, para maniak durian yang ada di Jepara maupun luar Jepara. Bisa diceritakan seperti ini, kronologisnya di sini kayak gimana Mas Hasan? Kenapa bisa seviral ini dan kenapa ini entah Mas Hasan yang menjuluki sendiri atau ini julukan dari masyarakat, ada Sultan Duriannya Jepara yang lagi viral. Ini saya garis bawahi. Ini faktor yang mendasar apa ini Mas Hasan? Silakan. Ya, terima kasih Dinda, terima kasih atas waktunya ya. Jadi sebenarnya semuanya itu serba kebetulan ya, serba kebetulan semuanya dan alhamdulillah sampai di titik ini. Sultan Durian itu kan memang hadir, memang kita dagang durian awalnya. Iya. Sultan itu nama anak ketiga kita. Oh, jadi Sultan itu nama anak. Anak ketiga kita. Iya. Sultan Durian harapannya apa? Sultan itu kan satu, mewah, wibawa, duitnya banyak, itu kan. Pemimpin. Wah, pemimpin juga semuanya itu kan. Gitu ya. Nah, itu kita kasih nama kita anak seperti itu dan nanti usaha kita juga namanya Sultan Durian. Ini nama anak membawa hoki ya namanya. Iya, betul sekali. Iya. Itu kronologisnya ceritanya seperti itu ya. Iya. Kemudian ini kok tiba-tiba muncul Sultan Durian gitu loh. Tidak hanya Sultan saja dari anak gitu, ada duriannya gitu. Iya. Jadi ya pas kebetulan memang kita dagang durian kan. Jadi tinggal dikaitkan Sultan dan durian. Jadilah Sultan Durian. Oke, berarti ini julukan yang diambil oleh Mas Hasan dan Mbak Aris sendiri, bukan dari masyarakat ya? Bukan. Oh ya. Yang membuat nama ini adalah Mas Hasan sendiri? Iya, Iya. betul sekali. Kedai Sultan Durian. Betul sekali. Di daerah mana itu, Mas? Desa Lebak, Desa Kecamatan Lebak. Pagesangan. Di sana ada tulisannya seperti itu? Iya. Ada. Jadi terkenalnya begini, Sultan Durian Kidul Pasar Lebak. Tulisan gede gitu? Iya. Kayak gitu ya? Iya. Wah, nanti kapan-kapan survei ke sana lah. Iya, harus Dinda, iya. Iya. Disediakan durian yang enak-enak ya, Mas. Banyak. Baik. Ini adalah kronologis kejadiannya ya. Betul. Ketika Sultan Durian yang lagi viral di Jepara itu muncul. Iya. Dan kemudian makin dikenal. Ini di sini kok kemudian marak gitu loh, Mas. Saya itu sangat tertariknya itu makin, wih kayaknya kok ini kok mencuat gitu loh. Iya. Viral gitu. Itu berawal dari mana itu? Salah siapa dan dosa siapa itu Mas Iya. viralnya itu? Kayak gimana itu? Jadi saya terinspirasi dari salah satu store yang di Jakarta ya. Di sana itu jual durian berapapun sehari habis. Dengan cara apa? Live TikTok. Oh, kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Live TikTok. Oke. Ya, jadi setiap hari kita memang waktu saya ya. Setiap hari harus live.
Sesempatnya waktu itu kan, sesempatnya. Nah, setelah saat ini kita sudah punya tim yang khusus live TikTok jam 9 sampai jam 11 pagi, jam 1 sampai jam 3 sore. Itu sebuah keharusan jadi. Harus Iya, tiap hari. Tiap hari. Wow, live TikTok ya. Iya, Memanfaatkan medsos di TikTok ya. Betul. Nah, viralnya lagi Bapak Ultraman pesan kemarin. Duh, ini Mas Hasan ya, adik kelas saya. Iya, Mas, anterin sekarang nyusul Durian. saya. Di Itu. Mayong sana? Bukan, waktu itu beliau ada di villa Tahunan. yang di Tahunan. Oke, di villanya Langsung yang kita tahu. anter, Iya. beliau berkenan untuk kita buat satu video pengantaran ya. Lihat TikTok, anter. Nah, itulah awal mula kenapa video ini bisa Ngebum. Langsung booming ya pada Iya. waktu itu ya. Berapa itu jumlah viewer atau penontonnya? sampai hari ini hampir 30.000 penonton. 30.000. Iya, 30 bersama penonton. Ultraman. Iya. Kalau nggak salah Ultraman itu adalah beliau Bapak Jamaluddin Malik DPR RI yang ada di DPR RI. asli Jepara kan. Iya, asli Jepara. Dan itu kakak kelas saya waktu sekolah, waktu MTS dulu itu. Beliau itu memang luar biasa auranya ya. Iya, Setiap benar yang sekali. bergabung dengan beliau, setiap yang spill TikTok atau media sosial dengan beliau langsung. Pasti Iya. viral. Saya juga pernah ke bawah itu. Dan beliau keren. Keren itu artinya membantu, mensupport banyak di kalangan masyarakat rendah. Iya, siapapun itu yang dibawa beliau dengan masuk lewat media sosial akan penontonnya. Betul wow, sekali. Saya pernah itu 22.000 atau berapa itu. Wih, Iya. Dan ini Mas Hasan berapa? Hampir 30.000. Iya. Keren. Dan itu dalam waktu 2 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari loh. Itu bukan Mas Hasannya loh, Pak Jamaluddin Jamaluddin. ya. Iya. Beruntung. Katut-katut ya. Iya. beruntung. Iya. Mbak Anis sekarang ya, saya penasaran nih dengan kegiatan-kegiatannya Bapak Hasan atau Mas Hasan. Mbak Anis selalu mendampingi, setia mendampingi dengan Iya. segala sesuatu. Kesibukan beliau yang wow, yang sekarang kembali mengerucut ke bisnis durian, yang dulu-dulu di bisnis hal lain-lain ya. Sekarang ke bisnis durian. Gimana sih rasanya Mbak Anis, bahagianya gitu? Kalau bahagia sih biasa aja sih, Bu. Ya bahagia dong, disyukuri. Ya, alhamdulillah Bersyukur aja. ya Mbak Anis, dan mungkin saat-saat ini selalu masih terus mendampingi Mas Hasan yang di sini iya. ya, dengan durian-duriannya. Mungkin di rumah ada kesibukan bikin es macam-macam itu. Iya, apa ada aja, es Mbak? teler sama es durian kocok, sama es teler. Ada juga ketan durian ya, Pak ya? Ketan durian. Wah, ketan durian dikasih es juga. Iya, enggak, dikasih pakai fla durian. Pakai saus itu tadi. Enak itu. Jadi semua resep yang ada di Sultan Durian itu beliau yang membuatnya, kita ajarkan ke tim. Meracik, kemudian diajarkan ke tim. Iya. Chefnya adalah Mbak Anis. Iya. Iya. Kemudian Mbak Anis menularkan ke tim itu tadi. Betul Iya. sekali. Kayak gini di rumah juga lagi pada masak-masak itu ya? Iya. Enggak sih, udah tinggal nyediain sih paling Iya, di tapi rumah. kan kalau ada pembeli kan Iya, Iya, menyediakan itu. bikin. Iya kan, itu segini porsinya, segini porsi, Iya. jangan kebanyakan ini, jangan kan gitu, harus Betul enaknya sekali. kan gitu ya. Iya. Itu semuanya belajar dari Mbak Anis ya. Iya. Ini kayaknya duet maut ya, jadinya tuh tutup gitu. Keren-keren Mas ini. Jadi rezeki yang berkah ini kayaknya Amin, ya. Iya, amin, baik-baik. Dan penasaran, masih pengen tahu tentang durian ya, terutama durian lokal Jepara yang menjadi penggemar durian, maniak durian itu yang kayak gimana rasanya ini Mas, yang mungkin bisa disepil di sini, orang-orang yang mungkin menonton podcast kita di sini menjadi penasaran dengan Sultan duriannya Jepara kayak gimana gitu. Iya. Dan memang sih Jepara itu terkenal duriannya enak dibanding daerah-daerah sekitar Jepara. Gitu ya. Karena ya mungkin tekstur tanah, kita di lereng Gunung Muria ya. Jepara itu terkenal duriannya kecil, kuning, manis, pahit, Pahit, legit, lekat. biji kecil. Itu ada. yang Jepara. Jepara asli. Karena kalau kita ngomong ya tentang rasa ya, ala Jepara sama daerah mana-mana itu beda jauh rasanya. Jauh, apalagi maniak-maniak di Jepara ya, yang sudah sering makan durian kualitas, tapi asli Jepara. Asli Jepara. Dia makan durian tempat lain dia nggak akan. Nggak akan begitu Iya. gitu ya. Betul Pokoknya sekali. kalau nggak Jepara enggak lah Nggak gitu bisa ya. Nggak ngalahin. bisa ngalahin Iya. gitu ya. Kalau Jepara namanya Petruk gitu ya Mas ya? Iya, Petruk itu. terkenalnya Petro. Cuman kemarin waktu kita festival Jepara itu ada satu lagi nama yang muncul, namanya durian Durian ratu. Itu durian baru bernama durian ratu itu. Kok kayaknya dulu belum ada deh. Iya, durian ratu itu menjadi juara pemenang lomba durian Yang kemarin. yang di festival kemarin itu. Festival tahun 2026 di Betul, alun-alun kemarin betul. ya. Dan itu nanti akan dibawa ke
kementerian didaftarkan sebagai salah satu ikon Jepara juga. Durian Ratu ada di Jepara dan Durian Ratu di budidaya nanti. Durian Ratu, durian asli Jepara yang filosofinya adalah dari ketiga tokoh pahlawan nasional itu. Betul sekali. Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, Raden Ajeng Kartini. Betul sekali. Bukan rasa tuku ya Mas ya. Bukan. Dan di sini tadi nanti akan dijadikan apa di kementerian? Didaftarkan di dalam kayak Petro itu sudah terdaftar di Kalau kementerian. Petro sudah. Betul. Ya. Nah, Durian Ratu ini yang kedua. Durian Ratu ini nanti yang kedua akan didaftarkan. Betul sekali. Iya. Agar dikenal di kancah nasional. Kancah nasional. Dan juga nanti harapan kita Durian Ratu menjadi salah satu durian itu yang bisa dibudidayakan. Kayak musangking ya, orang berbondong-bondong nanam musangking ya, karena teksturnya ya begitu, rasanya mahal. Durian Ratu nanti harapan kami di Jepara seperti itu. Iya. Jadi mulai banyak durian ratu-ratu muncul, dan itu akan membawa nama baik Jepara. Oke. Dan Ratu ini sebagai pemenang ya kemarin. Kemudian Ratu ini juga lokal Jepara. Lokal dari Kecamatan Batelit. Batelit. Dan ini nanti semakin dibudidayakan, semoga Ratu ini bisa menjadi lebih banyak ya. Betul. Budidayanya gitu ya di Kabupaten Jepara. Baik Mas, kiat-kiat khusus agar supaya kedai Sultan Durian Kidul Pasar Lebak ini bisa menjadi kian kesini kian semakin, meskipun kondisinya saat ini memang sudah benar-benar dikenal gitu. Rencana-rencana Mas Hasan ke depan kayak gimana itu? Jadi rencana kita itu menciptakan kedai bagaimana orang beli durian itu nggak usah kemana-mana Kak Dinda. Jadi kita punya jadwal live rutin ya, jam 9 sampai jam 11, jam 1 sampai jam 3. Kadang malam saya live sendiri. Oh gitu ya? Iya. Malam saya live sendiri Penjual durian sekarang ya, seheboh live itu TikTok, ya. Live memanfaatkan sendiri. media sosial. Betul. Gitu loh ya. Dan tujuan kami, harapan kami itu kalau pengen makan durian, cukup tonton live TikTok kita, order WA, barang dikirim, diantar, digaransi. Enak banget itu loh. Deliver. Langsung diantar. Di sana juga bisa bikin TikTok juga ya ketika nganter ya. Iya. Jadi harapan kami itu, tujuan kami ya, hadirnya Sultan Durian itu memberi kenyamanan, memberikan manfaat, kenyamanan, dan juga ini loh, nek beli durian itu pasti enak, garansi, dan nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana gitu. Diantar sampai ditunjukin rumah. Di TikTok ini ada harga segini, ini durian montong yang segini, ini durian Petro, ini durian Ratu, ini durian Musangking. Ayo dibeli, di spill aja, ini harganya sekian. Wah, ada yang beli banyak ini, berputok gitu ya. Di TikTok ya. Langsung diantar, enak banget ya. Harapan kita begitu ke depannya nanti. Bungkus gitu ya, harapannya kayak gitu ya. Mbak Anis sebagai pendamping Mas Hasan nih, gimana nih rasanya ketika membungkus-bungkus durian untuk mengantar, atau Mbak Anis yang memimpin anak buahnya gitu menyuruh bungkus-bungkus? Enggak sih, kalau saya kebetulan bakul dawetnya. Oh ya, yang ada yang bagian nyiapin sendiri iya, ada. Yang nungguin di es aneka es itu tadi ya. Iya. Mbak Anis racik sendiri itu ya. Dengan kehebatan mempunyai bahan-bahan racikan sehingga iya kayak gitu. Formulatornya lah. Iya. Pembuat resepnya. Rata-rata yang datang ke sana siapa aja tuh Mas, yang mungkin pembeli yang langganan gitu loh Mas? Jadi justru yang datang ke kita hari ini itu semua rata-rata dari live TikTok. Wih. Iya, rata-rata dari live TikTok. Berarti manfaat live TikTok itu sampai segitunya ya? Keren banget. 70%. Wih. Dari live TikTok. Kalau 30%-nya orang lewat. Karena kan letak kita ada di pinggir jalan. Kalau lewat mampir gitu kan. Iya, karena lihat dari TikTok mungkin juga. Betul sekali. Banyak yang dari live TikTok kita. Makanya live TikTok itu bisa benar-benar merubah kehidupan banyak orang. Iya. Selain durian, rencana Mas Hasan, saya jadi pengen tahu banget nih ya. Ketika sudah punya penonton, viewer yang banyak di live TikTok, di media sosial, di Facebook, di IG dan lain sebagainya, tidak cuma TikTok aja ya, kalau kalian juga di Facebook juga rame. Betul. Gitu loh ya. Ini rencananya ke depan apakah memang hanya berhenti di durian saja, apa punya rencana-rencana lain di bisnis yang lain gitu Mas Hasan? Iya, jadi durian itu kan kita menjadikan supaya jalan dulu. Artinya mulai dari pengadaan barang, mulai penjualan, mulai administrasi, mulai olahan, mulai tempat settle kan. Jadi kalau sudah autopilot baru nanti tetap kita harus ekspansi. Ya. Jadi bagaimana nanti Sultan Durian itu jadi autopilot dulu.
Yang barang ada yang suplai, ada yang jual, ada yang admin, ada yang ngurusi keuangan, ada yang ngurusi penjualan yang untuk dawet, flash dan lain-lain itu. Tempatnya juga sudah nyaman, baru kita ekspansi ke yang lain. Baru menyiapkan Tapi peluang yang baru. siapkan dulu nih, jadikan dulu itu. Iya gitu ya. Tapi tetap ada rencana-rencana ya. Pastilah. Ada. Pasti itu. Iya Pasti iya itu. iya. Dan ini Mas, ketika orang-orang yang sudah datang supaya nggak kecewa gitu ya, yang sudah membeli, kualitas durian yang bagaimana sih? Mas Hasan ini dikirimi atau memang sengaja hunting mencari durian-durian yang memang benar-benar berkualitas, atau hanya menunggu dikirim, atau seperti apa cara kulaan gitu loh Mas, kalau orang Jepara mengatakan. Jadi banyak faktor sebenarnya Dinda. Iya. Ya, jadi durian itu nggak bisa kita asal dikirimin. Ya, tapi kita harus terjun, kita harus milih, mencari, baru itu yang kita sajikan kepada banyak orang. Karena begini, terjun, memilih, mencari. Betul. Di mana kota-kota yang sering diterjuni? Dimanapun ketika dia musim Pas durian lagi musim. banyak, kita ambilnya ke sana. Karena hari ini jujur Jepara habis. Terus setelah terjun, mencari, Milih. memilih, terus gimana? Nah, setelah ketemu kan orang yang kita ambil contohnya, oh dia tahu kualitas yang saya inginkan. Nah, berikutnya dia yang suplai. Oh, Ki, pengen ini Mas Hasan ini seperti ini gitu kan. Dia yang mensuplai, kita tinggal jual. Dia yang mensuplai, Mas Hasan menjualkan. Iya. Gitu. Rencananya seperti itu ya. Sistemnya kayak gitu. Iya. Kalau misalnya yang Mas Hasan jual, ada yang kurang enak atau ada yang istilahnya sepo gitu ya. Iya. Itu berarti garansi kembali ya. Ada beberapa yang kita ambil itu menggaransi dan ada yang tidak. Kalau lokal rata-rata nggak ada garansi. Oh gitu. Iya. Tapi kalau yang durian kayak musangking, montong, bawor itu semua digaransi. Tapi kalau Karena yang memang lokal nggak. nilainya lumayan tinggi ya Bu. Apa? Nilainya kan tinggi. lumayan tinggi tuh. Nilainya lumayan tinggi. Nilai Jualnya harganya. harganya. Mbak Anis, sekarang saya penasaran ya, sehari itu bisa masuk omset berapa kira-kira Mbak Anis, kan bendahara keuangannya Mas Hasan ya pasti. Tahu lah gitu. Berapa Mbak? Sampai berapa itu? Kalau 5 ada sih 5. Sehari 5 juta ya. Tapi ya kotor. Omset lah. Omset lah ya. Kalau bersih, rahasia dong. Ntar pengen jualan durian semua nanti. Iya. Sehari sampai 5 ya. Kalau sepi-sepinya gitu. Sepi-sepinya nggak ada sepinya Bu, rame terus. Oh, rame terus ya. Wah, keren ya Mas Hasan ya, Rame Mbak Anis terus. ya. Iya, penggemar durian yang luar biasa ya. Dan supaya penggemar-penggemar ini atau maniak-maniak durian ini tidak kecewa gitu. Gimana cara Mas Hasan memberikan kenyamanan kepada para pembeli ini? Ya, tentunya yang pertama itu sikap ya. Sikap kita sebagai pelayan, menyapa, mempersilahkan, mempertanyakan, Pak pengen durian yang apa? Tidak hanya, Mas pengen durian, gih lo Pak bagus, ternyata tidak. Jadi kita lebih mengarah, kita menyapa, mempersilahkan, menyapa, melayani apa yang dia inginkan. Ramah berarti. Iya, satu Ramah ya. tapi itu nyata gitu. Betul, sikap kita, pelayanan kita, itu yang pertama. Service excellent ya, bagaimana kita memuliakan customer yang hadir. Monggo dan itu kan, itu yang pertama. Yang kedua kalinya kita siapkan tempat yang nyaman. Tempat Berarti di sana ada tempat-tempat nyaman gitu Iya, untuk makan ya. Durian. Betul. Yang ketiga kalinya kita sajikan durian yang kualitas. Kualitas itu sederhana karena kita durian dari luar ya, garansi kita manis legit. Beruntung ada pahitnya. Itu yang disukai pembeli ya. Iya. Manis legit, Manis pahit. legit. Dan kita garansi. Kita garansi. Artinya kalau misalkan durian itu nggak enak ya berarti nggak jadi kita jual, kita sisihkan. Diganti atau mau refund uang juga bisa. Kalau sudah dibawa pulang. Iya. Misalkan nih Dinda beli ke kita, kita pilihin satu durian, dicoba di kedai enak, dibawa pulang ternyata 1 juring 2 juring nggak enak. Lah itu boleh komplain ke kita. Komplainnya terus bagaimana solusinya? Kita biasanya Ganti. refund. Ganti dikembalikan barangnya. uang. Orang nggak diganti gitu. Diganti bisa tergantung orangnya Kalau nanti. utuh kan kita ganti. Iya. Tapi kalau yang 3 juring dimakan, yang tinggal 2 juring, nah kita potong. Oh, gitu. Kita kembalikan uang sebagian. Oh gitu. Iya.
Jadi pelanggan nggak merasa dirugikan kecewa. gitu ya. Jangan sampai beli bikin durian. orang kecewa. Jangan sampai Itu beli kuncinya ya, durian. Mbak, Ya, kita aja nggak mau dikecewain, masa kita bikin kecewa Iya, orang. betul. Kalau kita nggak mau dikecewain, Jangan bikin Ya, kecewa orang. betul. Kalau kita nggak mau dimarahin, jangan suka-suka marahin orang. Ya. Yes. Kalau pengen kita dikasih ramah, ya kasih ramah ke Iya. orang gitu loh ya. Oh, itu syaratnya kuncinya. ya. Kalau kamu tidak ingin ditipu orang ya jangan Jangan nipu nipu. orang. Sederhana. Itu kan kembali ke Hukum kita timbal sendiri kok, balik ya. namanya. Hukum karma ya. Di dunia itu hanya ada satu hukum, Dinda. Hukum timbal balik. Timbal balik. Kita ngelakuin apa, kita pasti akan dapatnya apa. Berarti sebuah kesimpulan ini saya bisa menyimpulkan di sini bahwa keviralannya Sultan Durian yang ada di Lebak. Kidul Pasar Lebak. Kedai Sultan Durian Kidul Pasar Lebak mulai viral, sebelumnya sudah viral, tapi ini mulai booming ini semenjak bersama Pak Ultraman. Pak Ultraman Pak Jamaluddin Malik. Jamaluddin Malik. Luar Iya. biasa. Aura positifnya keren Betul banget. sekali. Semoga menular sama kita semua ya, menular. Amin. Kita bisa bisnis Rezekinya dengan juga keberkahan. menular ya, Bu ya. Amin. Iya, rezekinya menular. Ada satu hal mungkin yang bisa di-spill di sini, harapan-harapan ke depan dari Pak Hasan dan juga Mbak Anis. Ya, kalau saya sendiri sih harapan kita itu di Sultan Durian ya, ingin menjadikan kedai Sultan Durian itu menjadi orang kalau mau makan durian enak, digaransi, nggak usah kemana-mana. Lihat aja TikTok. Jam 9 sampai jam 11, jam 1 sampai jam 3, atau kadang malam kita live sendiri. Cukup, Mas, punya apa? Ini, anterin, kita antar dan digaransi. Bener-bener selayaknya kita melayani seorang sultan di situ. Ya. Jadi Sultan membuat kenyamanan semua pembeli dan customer yang ada. Cocok sesuai dengan namanya Sultan Iya. Durian, Kidul Pasar Lebak. Yang datang akan disultankan. Iya. Mbak Anis mungkin ada harapan sedikit aja bisa disampaikan? Semoga semakin lancar, semakin ramai, semakin berkah. Amin. Berkah selalu Dan banyak keluarga dikenal. Sultan Durian. Nular untuk kita semua. Iya. Rezeki berkah, rezeki Amin. barokah. Amin. Terima kasih Mas Hasan, Mbak Anis. Nggih, terima kasih Kak Assalamualaikum Dinda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.